اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام والإشهاد غوث البلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وعليك بالإكثار من الدعاء والاستغفار لنفسك ولوالديك وقرابتك وأصحابك خصوصا ولسائر المسلمين عموما، فإن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. وقال صلى الله عليه وسلم دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. Dan harus bagi engkau wahai seorang muslim, sang pencari ridha Allah Ta'ala, pencari kebahagiaan yang abadi, untuk memperbanyak doa dan istighfar. Baik itu untuk dirimu, kedua orang tuamu, kerabat-kerabatmu, para sahabatmu terkhusus, dan untuk seluruh muslimin secara umum. Dan kita telah bahas kemarin tentang bagaimana doa itu. Ya. Nah, sekarang kita bahas istighfar. Istighfar ini termasuk daripada doa khusus, yaitu doa diampuni dosa. Sebanyak apapun pahala seseorang, selama dia masih ada dosa yang belum diampuni, maka pasti akan mampir ke neraka dulu. Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak ada dari kalian satu orang pun kecuali pasti akan masuk ke neraka dulu. Dan itu sudah menjadi keputusan oleh Allah Ta'ala. Thumma nunajjil ladina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu dhalimina fiha jithiyah. Dan kami biarkan orang-orang zalim di neraka dalam keadaan merangkak-merangkak. Ini ayat menjelaskan bahwasanya kebanyakan daripada manusia itu ahli neraka. Kebanyakan. Dan itu sesuai dengan keputusan Allah di dalam surah As-Sajdah. As-Sajdah disebut Allah Ta'ala berfirman, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Seandainya kami berkehendak, maka kami akan memberikan setiap orang itu hidayah. Karena Allah Maha Kuasa, tiap orang kasih hidayah, Allah Maha Kuasa. Kalau memang kami berkehendak, kata Allah, seandainya, maka kami akan memberi setiap orang itu hidayah. Tapi walakin haqqal qaulu minni, tapi sudah menjadi ketetapan dari aku. La amla'anna, pasti aku akan memenuhi jahannam, neraka jahannam, minal jinnati wan nasi ajma'in, dari hampir seluruh manusia dan jin. Di sini ulama tafsir mengatakan kebanyakan manusia itu di neraka, bukan di surga. Karena itulah mengapa setiap manusia itu dia punya kaplingan di surga, punya kaplingan di neraka. Tiap orang itu pasti punya tempat di surga dan di neraka ada. Nah, ketika penduduk neraka lebih banyak, otomatis di surga sepi. Karena sepi itulah setiap yang masuk surga dapat kaplingan seluas langit dan bumi. Karena penduduknya banyak pindah ke neraka.
Karena itulah disebutkan apa dalam Al-Qur'an bahwasanya ulaika humul warisun. Mereka lah orang-orang bertakwa itu para pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithunal firdausa. Mereka lah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Mewarisi dari siapa? Dari orang-orang yang mereka punya kaplingan di surga, cuman masuk neraka. Jadi diwarisi oleh penduduk-penduduk yang bertakwa. Nah, dari sini bagaimana digelari orang bertakwa itu pewaris. Pewaris kaplingan-kaplingan surga dari orang-orang yang jutaan masuk ke neraka. Jadi dalam hal ini istighfar ini sangat penting. Gak ada orang yang bisa menjamin dirinya pasti surga, gak ada. Ya. Dan mencontohkan ini cukuplah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diputuskan dalam Al-Quran, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa engkau ya Muhammad yang telah lalu dan yang akan datang. Ini sudah diampuni, pasti sudah di Al-Quran ini. Di surah Al-Fatah sebutkan. Tapi tetap Nabi bersabda, wallahi demi Allah, inilah astaghfirullahaladzim. Aku ini masih minta ampun pada Allah. Wa atubu ilaih, dan aku masih bertobat pada Allah fil yaumi sabiina marrah. Setiap hari aku membaca istighfar 70 kali. Bahkan dalam riwayat mi'ata marrah 100 kali. Ini manusia yang enggak ada dosanya tapi tetap istighfar. Apalagi kita ya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, tuba li'abdin wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Sungguh beruntung seseorang hamba yang nanti ketika dia melihat catatan amalnya itu banyak istighfarnya. Beruntung kalau seorang hamba itu pas nanti diberikan catatan amalnya, itu dilihat di buku amal-amalnya itu ada istighfar yang banyak. Ini beruntung dia. Ya, walaupun mungkin dia merasa nggak ada dosa. Siapa yang nggak punya dosa? Kebanyakan orang yang merasa nggak punya dosa itu karena dia nggak ngerti dosa. Dia nganggap dosa itu cuma mencuri, berzina, itu aja. Padahal dosa itu macam-macam, macam-macam. Ya, kalau kita lihat dosa lisan itu berapa, dosa telinga apa, dosa mata, dosa hati, ya, sombong, hasud, cinta dunia itu dosa hati semua itu. Dosa kaki, dosa tangan, dosa perut, dosa pekerjaan, itu macam. Kalau nggak ngerti, maka dia akan masuk ke suatu dosa tanpa dia sadari. Nah, kalau nggak sadar, bagaimana bisa nyesel? Kalau nggak nyesel, bagaimana bisa minta ampun? Dia aja nggak merasa salah. Orang itu merasa dia akan minta ampun kalau dia merasa salah. Kapan merasa salah? Ketika dia tahu dia ini sedang berdosa. Nah, kapan dia tahu sedang berdosa? Ketika dia tahu macam-macam dosa. Baru disitulah penting seorang untuk belajar. Sehingga dalam hal ini, kalau kita membahas dosa itu secara garis besar ada dua. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada manusia. Ya. Dosa kepada Allah itu ada dua. Ada yang tidak mungkin diampuni, yaitu syirik, kufur. Dan ada yang bisa diampuni, bisa enggak, terserah Allah. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa dia disekutukan. Dosa hamba yang menyekutukan Allah, Allah enggak mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Artinya enggak pasti. Jadi jangan dikira Anda istighfar pasti diampuni, tidak. Liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Karena itulah ketika orang itu banyak dosa terus dia istighfar, jangan merasa suci dulu. Karena ampunan dari Allah belum pasti. Cuman intinya sampai sudah ikhtiar minta ampunan. Ya, dan manusia itu hendaknya di hati itu tetap jangan merasa sudah baik.
Tetap jangan merasa sudah baik. Tapi dia harusnya merasa saya kurang. Kurang terus, kurang. Masih ada cacatnya, ada celahnya, terus seperti itu. Sehingga itu membuat dia itu sering istighfar. Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hamba yang soleh dengan firman-Nya wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak istighfar. Dalam ayat lain Allah berfirman wal mustaghfirina bil ashar, dan Allah memuji orang-orang yang istighfar di waktu sahur. Kapan sahur itu? Sahur itu adalah seperenam terakhir daripada malam. Jadi kalau kita bagi malam itu menjadi 6, itu mulai jam 8 sampai jam 5 ya. Itu malam ya. Kalau kita bagi 6 berarti per seperenam itu sejam setengah. Berarti kalau waktu sahur itu 1,5 jam sebelum adzan subuh. Berarti setengah 4 sampai jam 5. Nah, itu waktu sahar. Waktu sahar yang waktu di mana Allah Ta'ala berseru setiap waktu itu, hal min mustaghfirin faghfirullah. Apakah ada yang minta ampun, aku ampuni. Hal min talibi hajatin fa'utiya hajatah. Apakah ada yang punya hajat, aku kabulkan hajatnya. Hal min sa'ilin fa'utiya sulah. Apakah ada yang punya permintaan, aku berikan permintaannya. Ini terus Allah serukan sampai adzan subuh. Karena itulah di waktu itu sangat mustajab orang itu hendaknya bangun malam. Ya. Kemudian setelah dia tahajud, dia witir, apa yang dia kerjakan? Doa dan istighfar. Sehingga disebutkan istighfar di waktu sahur ini sangat dianjurkan. Ya. Minimal 100. Kalau bisa istiqomahkan 1000. Ya. 1000 per malam. Bahkan disebutkan faedah ini sangat banyak. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Nabi Nuh alaihissalam ya. Nabi Nuh berucap seperti ini di Al-Quran yang diabadikan oleh Allah. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka minta ampunlah kalian wahai umatku pada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau sudah kalian minta ampun pada Allah, ini. Kalau kalian istighfar kepada Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan untuk kalian hujan yang rahmat. Jadi di antara bentuk ikhtiar kalau di daerah tersebut kemarau panjang, itu suruh istighfar. Bagi disebutkan sholatul istisqa, ya, sholat minta hujan itu diawali sebelum itu untuk apa? Untuk meminta ampun pada Allah, bertaubat semuanya dari kedoliman, bahkan mengembalikan apa yang dia ambil dari orang lain kepada pemiliknya, barulah makan istisqa setelah itu. Ya, yang kedua, apa faedahnya? Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kalau banyak istighfar, Allah akan memberi kalian harta yang banyak. Di antara faedah istighfar itu sebagai pesugihan syar'i. Pesugihan syar'i. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya innar rajul la yuhramu rizquh bidambin yusibuh. Sesungguhnya seseorang itu dia dicegah dari rizkinya gara-gara dosa yang dia kerjakan. Ini ada hadisnya ya. Ustaz, tapi saya punya teman, dia ini jarang sholat, tapi lancar aja duitnya. Nah ini berarti pandangan rizkinya, pandangan Anda dalam mengartikan rizki itu sempit. Rizki itu paling tinggi, itu istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan. Terjaganya Anda dari maksiat itu rezeki paling besar, Pak. Tidak diberikan kecuali orang-orang istimewa. Baru kemudian ketenangan hati. Baru kemudian bisa sholat berjamaah 5 waktu. Baru kemudian baca Quran. Ini baca Quran itu rezeki loh. Mari kita cek doa yang sering dibaca habis baca Quran.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu. Warzuqna, ya Allah, berilah kami rezeki tilawatahu, berupa bisa baca Quran ana al-lail, sepanjang malam, wa atrafan nahar, sepanjang siang. Ini rezeki. Banyak orang tidak diizinkan Allah untuk membaca kalamnya. Apa itu? Dibuat nggak lancar ngaji. Bahkan nggak ada keinginan untuk belajar, itu nggak ada. Dia ngerasa dirinya terlambat, saya sudah umur 20, masa ngaji Iqra lagi. Berarti Allah tidak mengizinkan dia untuk membaca kalamnya. Ini rugi. Nggak ada istilah terlambat belajar. Ya, nggak ada istilah terlambat belajar. Syekh Khatib disebutkan, Syekh Abdullah Al-Khatib, itu beliau waktu umur sudah 80 tahun. Di kampungnya itu mencari orang yang ngerti agama, nggak ada. Sehingga beliau bingung, ya apa anak cucu saya mau belajar ini? Karena nggak ada ustadznya di kampungnya. Akhirnya beliau apa? Beliau keluar dari kampungnya untuk nyari guru. Subhanallah, keluar itu 20 tahun, Pak. Dikira orang sudah meninggal sudah. Umur 80 baru belajar. Pulang dari kampungnya 20 tahun, umur 100. Itu alim. Ya, sudah menguasai macam-macam, ngajar, bikin pengajian. Sampai di kampungnya itu tidak ada seseorang pun kecuali ngerti hukum yang wajib bagi dia sebagai seorang muslim. 20 tahun dakwah baru meninggal. Jadi nggak ada istilah saya sudah udzur, sudah umur 60, nggak ada. Ya. Syekh Al-Banjari. Ya. Syekh Al-Banjari termasuk ulama besar di Kalsel yang bahkan sampai sekarang itu tidak ada guru di Kalimantan Selatan itu kecuali kalau bukan keturunan beliau atau murid dari murid-murid beliau. Rata-rata di Kalsel semua guru rata-rata. Kalau enggak cucu beliau nasabnya atau murid dari murid-muridnya. Saking berkahnya. Ya apa beliau itu? Beliau itu umur 35 tahun. Waktu istrinya masih hamil, ya, dan kemudian mereka beliau ini di kerajaan, ya, tinggal di kerajaan. Karena di kerajaan itulah beliau dan istrinya itu dijamin, ditanggung nafkahnya oleh kerajaan. Karena ditanggung, beliau izin ke raja untuk belajar. Padahal sudah alim nih, ingin belajar. Ya silahkan. Istrinya ditanggung. Jadi sini tidak masalah. Bukan meninggalkan istri dalam keadaan nggak ada yang nafkahi. Tidak. Ada yang nafkahi sudah. Ditanggung. Belajar beliau ke Mekah. Berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun belajar. Itu pun habis di Mekah belajar, pengen ke Mesir lagi. Sebelum ke Mesir, sowan dulu ziarah ke Rasulullah. Di Madinah ketemu dengan guru besarnya yaitu Syekh Saman Al-Madani. Ketemu Syekh Saman, belajar 5 tahun. Ini umur berapa? 70. Pengen lagi ke Mesir, kata gurunya. Nah, cukup sudah. Kamu sekarang di kampung engkau butuh. Di kampung engkau itu butuh engkau. Bismillah sudah. Cukup, ilmu yang kau cukup. Pulang ke Banjar, dakwah 35 tahun. Umur 105 meninggal. Ini orang-orang dulu. Ya apa anak cucunya? Ada yang di Pontianak, ada yang di macam-macam, ada di Kalteng. Nyebar semuanya demi menyenangkan Nabi Muhammad. Jadi dalam hal ini nggak ada istilahnya terlambat, tidak ada. Ya. Kembali kepada pembahasan. Jadi di antara bentuk faedah istighfar itu adalah menjadikan lancarnya rezeki. Dan rezeki ini paling minim, arti rezeki adalah harta. Tapi yang paling tinggi tadi, ya, itu istiqomah, ketapan iman dan lain sebagainya. Nah, kemudian dihentikan lagi apa? Wabanin, dan Allah akan memberi kalian anak-anak. Artinya, kalau seseorang itu lama nggak punya anak, ya, mengharap anak lama nggak datang, banyak istighfar. Suami istri sama-sama istighfar. Per malam 1000. Ya, insya Allah Allah takdirkan ada anak. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi itu karena dosa. Dosa ini ada kalanya orang itu nggak sadar dia punya dosa, akhirnya terhambat terus.
terhambat daripada rezekinya gara-gara dosa yang terlalu banyak. Nah, dikatakan di sini, hendaknya seseorang itu memperbanyak doa dan istighfar untuk dirinya. Karena memang dirinya yang paling butuh untuk itu. Baru kemudian kedua orang tuanya. Jadi istighfar untuk kedua orang tua ini sangat-sangat penting. Di Al-Quran sudah dicontohkan ya. Di antaranya istighfarnya Nabi Ibrahim. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta semua orang beriman, terkhusus nanti di hari penghisapan, hari penghitungan amal. Ini doa Nabi Ibrahim yang ada di Al-Quran. Yang kedua, contoh lagi doa Nabi Nuh di surah Nuh. Di akhir-akhir surah Nuh, Rabbi ufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan setiap orang yang pernah masuk ke rumahku dalam keadaan beriman. Jadi tamu-tamu beli itu didoakan semua. Yang pernah mampir ke rumahku tak doakan. Ya. Kemudian lanjut seluruh umum. Walil mu'minin, semua mukmin yang laki-laki, wal mu'minat, dan semua perempuan yang beriman. Ini termasuk bagaimana di Al-Quran itu sangat-sangat menganjurkan doakan orang tua. Pernah suatu kali Sayyidina Ali bin Abi Thalib datangin seorang yang mengeluhkan seretnya rezeki. Maka beliau bilang, mungkin engkau melakukan ini. Beliau menyebutkan semua hal-hal yang menyebabkan rezeki seret. Mungkin engkau masih naruh sampah dalam rumah sampai malam hari. Oh enggak, wahai imam. Mungkin engkau waktu tidur, maaf, dalam keadaan telanjang tidurnya. Oh enggak ya imam. Mungkin kamu sering duduk di depan pintu. Depan pintu, ya, makro termasuk duduk di depan pintu. Oh enggak imam, sebutkan sampai ada 10. Terakhir, mungkin engkau enggak doakan orang tuamu. Nah, itu iya. Nah, itu. Di antara penyebab seretnya rezeki, itu jarang doakan orang tua. Ya, padahal itu wajib. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah sudah mewajibkan apa? Janganlah kalian ya menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang pertama, yang kedua, dan wajib kalian berbuat baik pada kedua orang tua. Kata ulama tafsir, fil haya wal mamat. Baik waktu mereka hidup atau setelah meninggal. Karena itulah bakti pada orang tua itu batasnya bukan sampai mereka wafat, tapi sampai Anda wafat. Ya, bakti pada orang tua batasannya itu bukan sampai mereka wafat, tapi sampai Anda wafat. Loh, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Bakti sama orang tua tidak terputus dengan wafatnya mereka. Ya, apa cara bakti pada orang tua yang sudah wafat? Doakan. Pertama, didoakan. Sering, kalau bisa tiap 5 waktu membaca. Tiap 5 waktu membaca. Yang kedua, lanjutkan apa amaliyah mereka di waktu hidup. Wah ya, saya kalau Jumat itu senang bagi-bagi, lanjutkan. Itu jariah. Dan mereka akan menganggap Anda anak berbakti. Ya. Wah ya, saya kalau malam Jumat baca ini, lanjutkan. Oh, ibu saya kalau habis subuh baca ini, lanjutkan. Kenapa? Karena itu bentuk bakti Anda. Yang ketiga, sambunglah orang-orang yang dulu akrab dengan orang tua Anda. Sambung. Jangan sampai dengan wafatnya mereka terputus hubungan. Ya. Sambung. Orang-orang yang dulu akrab dengan orang tua kita, sambung. Itu bentuk bakti. Terus yang keempat, sering-sering sedekah untuk orang tua. Niatkan, ya Allah, aku hadiahkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Kata ulama, seandainya ini anak di masa hidup orang tuanya dia anak durhaka. Durhaka, bikin bebel sudah, bikin murka orang tuanya. Gak sempat minta maaf, orang tuanya meninggal. Terus dia berbaktinya waktu orang tuanya wafat. Ngerjakan tadi itu. Maka dia tertulis anak yang berbakti.
walaupun baktinya ketika orangnya sudah wafat. Kenapa? Karena berbakti pada orang tua tidak terputus ketika mereka meninggal, tidak. Melanjut itu. Seperti tadi itu, wabil walidaini ihsana. Ya. Mendoakan orang tua sangat penting. Bahkan disebutkan setiap adzan kalau bisa habis adzan Anda berdoa kan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu qa'imah. Nah, itu kalau sudah innaka la tukhliful mi'ad itu jangan selesai dulu, tapi baca Rabbi firli wali walidiyah. Kalau saya biasanya wali walidiyah. Kalau wali walidayah kedua orang tuaku. Kalau walidiyah para orang tuaku. Oh, para ini berarti banyak. Itu orang ayah, ibu, kakek, nenek sampai ke atas sampai Nabi Adam. Tambah lagi mertua. Tambah lagi guru, karena orang tua itu termasuk orang tua guru. Guru yang mengajarkan Anda tentang ilmu ibadah akhirat. Karena Nabi pernah bersabda, aba'uka salasa. Ayahmu itu ada 3, kata Nabi. Aba'uka salasa. Ayahmu itu 3. Itu ayah atau ibu ya. Pertama, man waladak. Orang yang menyebabkan engkau lahir di dunia. Yang kedua, man zawwajaka ibnatah. Orang yang menikahkan engkau dengan putrinya. Itu mertua. Yang ketiga, man 'allamak, yang mengajari engkau. Ini orang tua itu 3. Jadi nggak ada isinya mantan guru. Itu dulu guru saya dulu nggak ada. Karena ikatan guru itu sampai orang tua. Orang tua ngasih nafkah dohir, dia ngasih nafkah batin. Apa? Batin Anda dipenuhi dia. Orang tua ngasih nafkah. Kalau orang tua khawatir ada kepanasan di bumi. Takut kepanasan ini. Tapi guru takut Anda kepanasan di akhirat. Khawatir ini masuk neraka kayak apa. Kalau kita perhatikan, siapa yang lebih perhatian? Siapa yang lebih perhatian? Nah, cuman kita kadang nggak nganggap itu. Ya. Jadi, pakai Rabbi fili wali walidiyah di kasroh. Artinya para orang tuaku. Itu 5 kali. Rabbi fili wali walidiyah. Rabbi fili wali walidiyah 5 kali. Baru warhamhum, dan rahmatilah mereka. Bukan huma. Kama rabbauni syighira. Simana mereka merawat aku semenjak kecil. Ya. Nah, kemudian wa qarabatik, dan kerabatmu. Kerabat di sini yaitu family, ya. Karena orang yang paling berhak mendapat kebaikan Anda setelah orang tua adalah family. Ya, siapa? Saudara, paman, keponakan. Ya, itu doakan. Minta ampun untuk mereka, ya. Wa ashabik, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu. Ya. Khususan secara khusus dan untuk seluruh muslimin secara umum. Ya, karena itulah hendaknya kita itu banyak mendoakan muslimin secara umum. Disebutkan di antara amaliyah Thariqah Syekh Saman, ya, itu membaca Allahumma firli ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah semua umat Nabi Muhammad. Allahumma unsur, ya Allah, tolonglah umat sayyidina Muhammad, semua umat Nabi Muhammad. Ini sampai kalau doakan itu minimal sebelum subuh 4 kali. Atau kalau nggak bisa habis subuh. Maka setiap Anda mendoakan, ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah, itu bayangkan orang-orang yang mungkin masih Anda jengkel sama dia. Bayangkan. Kenapa? Karena untuk menghilangkan jengkel Anda itu, saya doakan loh dia. Masa saya masih jengkel? Masa saya masih jengkel sama orang saya doakan? Dengan Anda mendoakan itu, insya Allah hati Anda bersih dari benci ke satu muslim pun. Benci. Karena Anda doakan dia tiap hari. Bagaimana bisa benci? Anda doakan terus. Ya. Nah itu. Kemudian dikatakan, fa inna doa al-muslim li akhi. Nah ini. Karena doanya seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim, bidohril ghaib, ketika yang didoakan itu tidak ngerti, mustajab, pasti mustajab. Disebutkan oleh seorang ulama, saya kalau ada hajat yang nggak kunjung terkabul, maka saya doakan teman saya.
Saya doakan teman saya ketika dia nggak tahu kalau saya doakan. Saya diam, tak doakan. Kenapa? Karena ketika Anda mendoakan teman Anda dengan hajat dia, malaikat itu mengatakan walaka mithlu, dan engkau dapat semisal itu. Bandingkan doa Anda dengan doa malaikat, siapa yang mustajab? Anda doakan teman Anda. Sementara ketika Anda doakan teman Anda, malaikat mengatakan walaka mithlu, kamu dapat sama seperti itu. Doa malaikat pasti makbul. Cuman nunggu waktu aja. Kadang-kadang kita ini nggak sabaran. Ya, ya Rob, ya apa? Saya sudah minta kok nggak kabul. Ya, jangan sabar, Pak. Jangankan urusan sampai ya. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa. Waktu Nabi Musa mendoakan Fir'aun untuk biar tenggelam. Rabbana mis'ala amwalihim dalam Al-Quran. Yang mengamini Nabi Harun adiknya. Yang mengamini Nabi Harun. Apa? Allah berfirman, qad ujibat da'watukum. Doa kalian sudah diijabah. Fastaqima, sekarang istiqomahlah. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la yuqinun. Jangan ngikutin jalurnya orang yang enggak beriman. Ini yang seperti itu, kata ulama, waktu antara doanya Nabi Musa dengan tenggelamnya Firaun di Laut Merah, itu 40 tahun. Tuh, artinya apa? Dikabulkannya doa Nabi Musa itu 40 tahun setelah itu. 40 tahun, Pak. Terus kita pengen seminggu beres itu. Siapa kita? Nabi Musa aja 40 tahun. Yang sudah dijamin oleh Allah di Quran. Sudah dikabulkan doa engkau. Artinya apa? Allah yang mengatur waktunya, bukan kita. Ya, bukan kita. Yang penting saya sudah doa, selesai sudah. Insya Allah. Makbul. Kapan? Allah yang ngatur. Ya, jangan Anda pengen ngerubah takdir semua orang dengan doa Anda. Ini egois sekarang. Karena tiap orang itu berkaitan semua takdirnya, Pak. Kaitan semua. Terus Anda mau ngerubah dengan Anda, nggak bisa seperti itu. Nah, ini yang penting situ. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda di dalam riwayat Imam At-Tabarani, ya, di sini Abdullah bin Abbas, da'watani laisa bainahuma wa bainallah hijab. Ada dua doa yang tidak ada penghalang antara doa ini dengan Allah. Artinya apa? Pasti makbul. Pertama, dakwatul maghlub, doanya orang yang tertolong. Ya, doanya orang yang tertolong. Cuman kata ulama, dengan syarat dia nggak bales. Termasuk bales, gibah yang mendolimi. Itu bales sudah. Yang dolim digibah sampai habis-habisan. Saya sabar, habis gibah 1 jam sabar. Oh ya, sabar sampean Pak. Kalau sabar itu diam. Malam hari sampean adukan pada Allah, ya Rob. Disebutkan di antara doa para nabi itu kalau mereka diganggu kaumnya, dan hampir semua nabi itu diganggu kaumnya, hampir semua nabi. Apa? Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku sekarang kalah. Aku sekarang kalah ya Rob. Maka tolonglah fantasir. Rabbi inni maghlubun fantasir. Aku sekarang kalah ini ya Rob. Aku nggak bisa ini. Fantasir, tolonglah. Nah, ini doa para nabi. Dan itu para ulama memakai itu. Ketika mereka sudah berjuang, mentok sudah, nggak bisa lagi, baca itu yang banyak. Rabbi inni maghlubun fantasir. Langsung itu Allah akan menolong. Walaupun waktunya Allah yang ngatur, Pak. Dan cara Allah itu sangat-sangat indah dalam ngatur itu. Ya. Dan Nabi SAW itu seringkali ketika sahabat itu mungkin saking geramnya ya. Pernah waktu itu ada suku Daus. Suku Daus. Ini nama suku di Arab. Itu paling benci Nabi. Akhirnya mereka ini bilang, ya Rasul, doakan mereka biar binasa. Doa Nabi bilang, Allahumma ihdi Dausan. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus. Wa'ti bihim muslimin. Dan datangkan mereka kepadaku dan kepada muslim. Subhanallah, 3 hari setelah itu, baru utusan datang syahadat depan Nabi dan mengajak yang lain untuk masuk Islam.
Ini sering Nabi demikian. Artinya apa? Artinya kesabaran itu penting. Jangan dikit-dikit, nggak nurut, tak doakan buruk nanti. Ya, ini nggak sabar kan? Ya, harus sabar. Ya, sehingga disebutkan doa madlum ini kata ulama, walaupun orang kafir itu kalau dia doa Allah kabulkan. Loh, Ustaz, bagaimana doanya orang kafir kok keterima? Sementara Allah Ta'ala berfirman, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan doanya orang kafir itu pasti meleset. Cuma di sini kata ulama, dia doa gak doa, pasti Allah balas kedoliman itu. Walaupun dia gak doa, tetap Allah balas. Jangankan urusan manusia, Pak. Urusan hewan. Dalam ini disebutkan. Nanti ketika di hari pembalasan, ada kambing, ya, di waktu dunia itu dia ditobrok oleh kambing yang bertanduk sampai dia berdarah. Nanti waktu di akhirat yang nggak bertanduk dikasih tanduk, suruh nabrak yang bertanduk. Selesai, sudah beres, kunu turoba, jadilah debu. Waktu itu semua manusia lihat, iri semua, sampai orang kafir mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Orang kafir mengatakan seandainya saya jadi debu enak. Karena orang kafir lihat nerakanya sudah di depan mata. Dia nggak bisa jadi debu. Manusia dan jin nggak ada yang jadi debu. Kalau nggak neraka selamanya, surga selamanya. Ya, apalagi antar manusia. Hewan aja. Bahkan kalau kita dengan hewan, mungkin ada kucing ditendang, itu nanti ditendang sama kucing nanti di akhirat. Kenapa? Karena pasti dibalas. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis qudsi, kata Allah Ta'ala berfirman, la yambagi li ahlil jannah an yadkhula jannah wali ahli nar matlamatun alaihi hatta aqussah. Tidak boleh untuk ahli surga masuk ke surga sementara dia pernah nyakitin ahli neraka, kecuali aku balas dulu. Ya, apa maksudnya Ustaz? Kasih contoh ya. Waktu Jumatan, tahu-tahu ada waktu orang salam maling sandal. Lu digebukin satu masjid. Imamnya ikut gebukin juga. Dia mencuri pas Jumatan. Jumatannya pas salam lagi. Dia baru ngambil sandal. Enggak, yang gebukin satu masjid. Padahal apa hukum mencuri? Bukan digebukin, Pak. Iya, mencuri itu potong tangan kalau nyampe nisab. Ada nisabnya. Nisabnya itu 1/4 dinar. Kalau nggak sampai itu, cukup itu urusan hakim. Entah mau di penjara, mau di apa, mau didede, terserah. Bukan digebukin. Bahkan yang ada sampai pingsan, sampai meninggal, diseret. Ini dolim semua. Yang di masjid, mungkin setelah itu dia, yang di masjid ini mau masuk surga. Yang pencuri nggak tobat-tobat, sampai mau masuk neraka. Stop dulu, stop. Kenapa? Kamu dulu pernah digebukin ya? Sama fulan, iya, panggil itu. Mau masuk surga, panggil dulu. Apa? Balas dulu. Tapi apa di sana nggak ada balas? Enggak, saya nggak balas ya apa? Ini dosa saya, tolong transfer ke situ. Berapa yang gebukin? 100 orang. Satu bagi. Itu. Tahu-tahu bersih yang maling nih, bersih dia punya dosa. Tapi masih banyak. Nah, pahalanya saya minta yang lain. Pahalanya. Yang mau masuk neraka jadi masuk surga. Gara-gara digebukin semasjid. Ya, ini hati-hati. Bahkan disebutkan ada seseorang itu yang dia ini ahli maksiat, penjudi, minum khamr, sampai terkenal satu kampung ini orang bejat sudah. Menjadi pembicaraan orang di mana-mana. Pas dia meninggal, itu orang-orang tenang. Alhamdulillah, sudah wafat, sudah. Tenang sudah kampung kita, tenang. Berapa hari kemudian ada orang soleh melihat, bermimpi orang meninggal ini, yang orang jahat ini. Dalam keadaan berbeda. Dia pakai jubah indah. Dia dikawal bidadari, bingung. Loh, kamu yang pencuri itu? Iya. Yang minum khamr itu? Iya. Loh, kok kayak gini? Iya, Allah mengampuni dosa saya. Apa sebabnya? Karena jadi omongan sekampung. Digibah orang sekampung.
kampung. Gara-gara digibah orang sekampung, dosa dia ditanggung orang kampung. Dosa dia dibagi-bagi sekampung itu. Karena dia digibah orang sekampung. Ya apa? Karena itulah Imam Hasan Basri mengatakan, kalau aku pengen gibah orang seandainya, maka aku gibah ibuku. Karena ibuku lebih berat pahalaku. Ngapain aku gibah orang lain? Karena orang kalau menggibah seseorang, dia berarti menghibahkan pahalanya. Ini loh, jadi hati-hati kalau menghibah. Kita gibah kadang-kadang pemerintah fulan-fulan, itu pahala Anda ke situ semua, selesai sudah. Dosa dia hilang gara-gara Anda. Ya, jangan menggibah, jangan ya. Apalagi di bulan Ramadan, ini bulan yang mana puasa itu kalau orang menggibah dengan puasa, pahala puasanya habis. Puasanya sah, tapi pahalanya enggak ada. Ya, rugi ya. Jadi dapat apa kalau enggak ada pahala? Yang kedua, dakwatul muslim li akhih bidhil ghaib. Doanya seorang muslim untuk saudaranya ketika tidak diketahui oleh yang saudara tadi. Tengah malam saya mendoakan. Siapakah? Pemimpinkah? Ya, atau saya mendoakan teman Anda yang terlilit hutang, atau teman Anda yang sakit-sakit, atau ini doakan. Sebutkan namanya. Ya Rob fulan, sembuhkan dia. Dia nggak usah nanti ngasih kabar. Sering guru-guru kita itu kalau kita minta doakan, beliau ya doa, ya. Bukan doa di sekitar situ, enggak. Tolong doakan gini nih, insya Allah. Tapi nggak doa depan kita, enggak. Nanti dia doanya. Dia nggak mau doa depan kita. Dia maunya ketika kita nggak tahu. Bahkan disebutkan ketika putra-putra Nabi Yakub mengakui salah mereka yang berbohong kepada abahnya. Apa kata mereka dalam Al-Quran? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Wahai ayah kami, minta ampunlah kepada Allah untuk dosa kami. Karena kami ini ngaku salah. Apa jawaban Nabi Yakub? Qala saufa astaghfirukum rabbi. Nanti, pakai saufa, nanti aku akan minta ampun pada Allah untuk kalian. Bukan sekarang, bukan, nanti. Kenapa? Kata ulama tafsir, Nabi Yakub cari waktu yang nggak ketahuan orang. Cari waktu nggak ketahuan orang. Kapan itu? Di tengah malam beliau doakan. Ya, jadi ini penting untuk orang tua, sering-sering doakan anak dan sering musamah. Apa itu? Maafkan. Ya, karena ada kalanya nakalnya anak itu karena kita belum ridho dengan mereka. Orang tua kalau nggak ridho dengan anak, Allah nggak ridho. Allah nggak ridho, nggak sadar ini anak. Tapi kalau orang tua ridho dengan anak, walaupun nakalnya kayak apa, dan dia banyak doa, Allah ridho. Allah ridho berubah dia cepat. Di situ harus kita nurunkan ego ya. Jangan merasa seorang tua berarti sok dihormati. Jangan. Anda harus nurunkan ego Anda untuk kebaikan anak Anda itu. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian insya Allah yang akan datang ya. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya, silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa obatnya seorang yang mana bertaubat, kemudian maksiat lagi, taubat lagi, dan maksiat kembali. Yang kedua, apakah ada kelakuan seseorang yang tanpa sadari ternyata mengarah kepada kesimpulan? Kemudian seperti apa taubat itu? Iya, yang pertama, jadi taubat itu wajib langsung. Termasuk tipu daya setan, itu seseorang menunda taubat. Jadi kalau kita habis maksiat, langsung taubat. Tapi besok maksiat lagi Ustaz, taubat lagi langsung. Kadang setan nanti bilang gini, kamu ini kayak apa sih? Main-main dengan taubat. Sudah, nanti aja. Sekarang kamu banyakin dosa dulu. Tapi kalau sudah tua, silakan taubat. Sudah tua, sudah bangkrut, nah baru taubat kamu. Sekarang jangan dulu, nanti main-main kamu berarti. Ini setan ini yang ngomong gitu. Kenapa? Karena khawatir Anda pengennya tobat di masa tua, besok meninggal. Ya kemana neraka itu. Sul khotimah dia.
Tobat langsung, dosa tobat langsung. Sampai kapan? Sampai Anda bosan maksiat. Sampai Anda bosan maksiat. Karena itulah orang yang bertobat sering itu namanya tawwab. Tawwab itu yang terus-menerus tobat. Salah tobat lagi, nah tobat lagi. Itu tawwab. Kalau taib orang tobat. Kalau yang senang tobat, tawwab. Dan Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Maksudnya Allah mencintai orang yang senang tobat. Bahkan kita itu disuruh oleh Nabi untuk meminta kepada Allah dijadikan orang yang senang tobat. Apa dalam doa wudhu? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senang tobat. Kita minta sama Allah biar senang tobat. Karena manusia itu pasti tiap hari ada salah, ada dosa, pasti itu. Kecuali para nabi ya. Kalau para nabi dijamin nggak dosa. Kita ini selain nabi pasti dosa, Pak. Sehingga kata Nabi, Banu Adam, kullu bani Adam khotoun. Semua manusia itu banyak salah. Wa khairul khotoin, sebaik-baik sikapnya orang yang banyak salah, apa? At-tawwabun, yang sering tobat. Ya. Terus yang kedua, perbuatan kufur ini banyak. Ya. Jadi sesuatu yang bikin orang keluar dari Islam itu ada 3 secara global. Ada perbuatan, ada ucapan, ada akidah. Hati, keyakinan. Ya, perbuatan contoh sujud kepada selain Allah. Ya, ucapan contoh ngejek nabi, ngejek malaikat, mengkritik syariat. Hati-hati ngetik syariat ya. Ya apa ini syariat ini? Masa sholatnya sehari 5 kali. Yang sebelah enak seminggu sekali. Ya seperti ini, hati-hati di syariat. Ya, orang di syariat itu langsung murtad. Tobatnya ya apa Ustaz? Syahadat lagi. Syahadat lagi. Tobatnya syahadat lagi. Akidah, ini yang banyak akidahnya. Seperti apa? Meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal Allah berfirman, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu utusan Allah dan penutup para nabi. Kalau ada yang meyakini ada nabi selain Nabi Muhammad, kufur ya. Ya. Wajib isyarat lagi. Tak kalau dia yakinnya sembuh. Ya kalau masih yakin itu kufur terus. Walaupun dia setiap sholat membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti habis salam yakin itu lagi. Termasuk apa? Meyakini kewajiban dalam Islam nggak wajib. Kalau saya Ustaz sudah nggak wajib sholat lagi, saya sudah haji sudah haji ngapain wajib sholat? Murtad. Walaupun dia tiap hari sholat, tapi kalau dia meyakini nggak wajib sholat, murtad. Dan itu mengakibatkan dia neraka selamanya. Nggak ada faedah disolati jenazah, nggak ada faedah ditahlil, percuma. Kenapa? Dia sudah kufur, apa yang mau ditahlil? Itu urusan ini bahaya. Atau dia mungkin membolehkan, menganggap halal aja khomer. Karena keseringan khomer. Kalau untuk saya halal aja Ustaz, hati-hati. Ya, pacaran sudah jelas haram. Tapi dia bilang nggak apa-apa lah. Hati-hati. Silakan Anda berbuat dosa, tapi yakini itu masih dosa. Tapi kalau Anda meyakini itu halal, Anda naudzubillah keluar dari Islam. Karena dia meyakini sesuatu yang diharamkan Quran itu boleh. Inilah. Sehingga hati-hati dalam masalah menghalalkan yang haram atau kebalikannya, itu berbahaya untuk iman, bahaya. Ya. Nah itu 3 ini penyebabnya. Bagaimana kalau orang itu nggak ngerti Ustaz? Salah sendiri kenapa nggak belajar? Belajar itu wajib kok. Kita ini kebanyakan dosa gara-gara satu, al-jahlu biddin, nggak ngerti agama. Sementara dalam Al-Quran diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang yang berilmu kalau kalian nggak tahu. Artinya kata ulama tafsir, wajib belajar bagi setiap muslim. Dijelaskan oleh Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sehingga dalam ini bukan salah ulama yang nggak nerangkan, tapi mereka nggak mau hadir, itu yang salah. Nah ini ya, sehingga dalam hal ini penting untuk kita ketahui
apa saja, dan cara tobatnya cuma satu, apa? Syahadat lagi. Bukan sholat, bukan istighfar, bukan syahadat. Kalau urusan kemurtad itu. Ya. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita di akhir-akhir Ramadan ini termasuk yang diterima puasanya, diterima sholat tarawehnya, diterima sodakohnya, baca Qur'annya, dan kita dipanjangkan umur untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Insya Allah di Syawal kita bertemu lagi dalam majelis yang sama, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأنبياء علماء نهض بالخير وفاء كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وخير بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم